Hidup Malaysia. Hidup Malaysia. Merdeka Malaysia. Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. 16 September 1963. Meski melanggar perjanjian Manila, Malaysia yang ditunggangi oleh Inggris mengumumkan pembentukan negara Federasi Malaysia secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan Indonesia dan Filipina. Yang mendurhakai Manila Agreement ialah Tengku Abdul Rahman Putra, antek daripada imperialisme. Melihat kelicikan Malaysia yang melanggar janji dari berbagai kesepakatan itu, akhirnya Indonesia pun murka dengan langkah Malaysia dan amarah Presiden Soekarno pun meluap. Hal ini membuat Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Malaysia. Dengan begitu, suasana di dua negara ini memanas, yang mana kemudian melahirkan pergolakan demonstrasi besar-besaran. Di Indonesia, sehari setelah pembentukan Federasi Malaysia, misalnya, Kedutaan Besar Inggris dan sebanyak 21 rumah stafnya yang berada di Jakarta dibakar habis. Mobil-mobil dibakar, perkebunan-perkebunan Inggris di Jawa dan Sumatera disita, dan kemudian pemerintah mengumumkan penyitaan atas semua milik Inggris di Indonesia. Di lain sisi, di hari yang sama di Kuala Lumpur, para demonstran menyerbu kantor Kedutaan Republik Indonesia dengan merobek-robek foto Soekarno dan bahkan membawa serta menginjak-injak lambang Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdurrahman. Aksi para demonstran Malaysia itu membuat Presiden Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi Indonesia kian marah, yang pada akhirnya Presiden Soekarno melancarkan kampanye Ganyang Malaysia. Ganyang Malaysia sekarang juga. Akhirnya, Malaysia yang baru merdeka harus bersiap diri menghadapi negara tetangganya dengan populasi terbesar se-Asia Tenggara. Video ini merupakan video bagian kedua yang akan membahas mengenai berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, mulai dari intervensi pihak asing, aksi sabotase, peperangan, hingga penyebab berakhirnya apa yang disebut dengan periode konfrontasi. Ganyang Malaysia sekarang juga. Dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi revolusi Indonesia. Seiring berjalannya waktu, di saat kampanye Ganyang Malaysia yang digaungkan Presiden Soekarno pada tanggal 20 Januari 1964, Menteri Luar Negeri Indonesia Dr. Subandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Untuk menyikapi konflik regional Ganyang Malaysia ini, pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno menyerukan Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat untuk menghancurkan Federasi Malaysia. Di antaranya, perkuat ketahanan revolusi Indonesia, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Guna mendukung aksi Dwi Kora ini, pemerintah membuka pendaftaran sukarelawan untuk dikirim berperang ke wilayah-wilayah seperti Sabah dan Sarawak.
Seruan atau komando Presiden Soekarno ini disambut baik oleh masyarakat dan ABRI. Sekitar 21 juta orang dilaporkan mendaftarkan diri sebagai sukarelawan Dwi Kora. Untuk mensukseskan seruan perang Dwi Kora ini, pihak militer Indonesia memutuskan untuk melibatkan personel militer lebih banyak guna mendampingi dan memperkuat para sukarelawan di daerah musuh. Namun, operasi perang yang dilakukan ini adalah perang bayangan atau proxy war karena tidak ada pasukan resmi yang dikirim. Di lain sisi, dilakukannya proxy war dalam konfrontasi ini guna menghindari perang secara terbuka dengan Malaysia karena tidak adanya dukungan bagi Indonesia dari negara lain. Sementara kala itu, Malaysia mendapatkan perlindungan dari Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Hal ini dinilai akan mengepung Indonesia dari berbagai arah. Dengan demikian, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI mengirimkan tentara elit RPKAD serta pasukan gerak cepat Angkatan Udara untuk membantu Tentara Nasional Kalimantan Utara atau TNKU melawan tentara Inggris serta tentara Malaysia. Selain itu, untuk mengurangi keterlibatan militer Indonesia, dibentuklah sebuah milisi dari pasukan sukarelawan. Salah satu milisi bentukan Indonesia ini adalah Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak atau PGRS dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau PARAKU yang didominasi etnis Tionghoa di Kalimantan. Akhirnya, pertempuran antara Indonesia dan Malaysia yang dibantu Inggris pun terjadi pada sepanjang tahun 1964 hingga akhir tahun 1965. The four British colonies, Singapore, Sarawak, Brunei, and North Borneo. Untuk melawan tentara Malaysia yang dibantu oleh Inggris, militer Indonesia menggunakan metode klasik serangan secara langsung, yakni dengan menginfiltrasi perbatasan Malaysia. Sehingga terjadilah berbagai pertempuran di wilayah Tebedu, Kalabakan, Tawau, Sebatik, dan beberapa tempat lainnya di Kalimantan Utara. Over 45,000 Empire troops are deployed. Sementara itu, pihak Malaysia yang dibantu Inggris hanya berfokus untuk mempertahankan wilayah-wilayah dan menghindari atau meminimalkan pertempuran dengan militer Indonesia. Mengingat Inggris dan Malaysia tidak menginginkan adanya peperangan. This film was made at the northern end of a border which stretches for 1,000 jungle miles. Namun, karena wilayah Kalimantan yang kala itu dipenuhi hutan yang lebat, serangan secara langsung yang dilakukan oleh militer Indonesia ini memiliki hambatan yang signifikan, baik minimnya bantuan logistik maupun bantuan persenjataan. Bahkan, kala itu, pandangan dan wawasan mengenai peta Kalimantan atau tempat operasi ini sangatlah terbatas, sehingga serangan secara langsung militer Indonesia melawan Malaysia ini beberapa kali mengalami kegagalan. Namun, meski mengalami berbagai kegagalan, pihak Indonesia menggunakan taktik lain, yakni dengan menggunakan aksi sabotase dan pengeboman. Indonesian reaction is a promise to crush and to destroy Malaysia. Sebelum terjadinya aksi sabotase di Singapura yang dilakukan oleh pihak Indonesia, negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan negara persemakmuran barat lainnya ikut campur dalam urusan politik Malaysia. Pada tanggal 7 Januari 1965 misalnya, atas dorongan Inggris dan intervensi Amerika Serikat, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sehingga Presiden Soekarno kemudian menarik Indonesia dari PBB
pada tanggal 20 Januari 1965 dan mencoba memainkan kekuatan politiknya melalui Konevo, yang mana Konevo ini digagas oleh Presiden Soekarno untuk membentuk kekuatan blok baru yang terdiri dari negara-negara berkembang guna menyaingi kekuatan blok barat. Gagasan Konevo ini didukung penuh oleh negara-negara komunis seperti RRC dan Uni Soviet. Terlibatnya beberapa negara dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia membuktikan bahwa konflik ini yang kemudian menentukan arah daripada era Perang Dingin. Namun, lagi-lagi usaha Indonesia dalam Konevo ini tidak membuahkan hasil sama sekali, bahkan mengalami kegagalan. Akhirnya, pihak Indonesia memilih untuk menggunakan taktik lain dalam menghancurkan Malaysia, yakni melakukan aksi sabotase. Indonesia made the decision to name a Navy ship after two Marines who bombed a McDonald house in Singapore in 1965, killing 3 civilians. Salah satu aksi sabotase ini dilakukan oleh Janatin alias Usman dan Thohir alias Harun di Hotel McDonald, Singapura. Aksi yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 1965 dini hari ini diledakkan oleh bom serta guncangan yang hebat di Hotel McDonald yang di dalamnya terdapat puluhan orang sipil Singapura. Ledakan yang dilakukan oleh marinir Indonesia Usman dan Harun ini menewaskan 3 orang dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka, sehingga trauma dan kebingungan tersebar di seluruh Singapura. Serangan-serangan serupa sebenarnya banyak dilakukan di Singapura dan tentu tidak akan terhenti. Pesan Indonesia daripada aksi sabotase ini adalah menghancurkan Federasi Malaysia yang di dalamnya terdapat Singapura. Akhirnya, karena aksi sabotase dan berbagai serangan di Singapura ini mendorong Perdana Menteri Singapura mengecam Indonesia. The first Prime Minister of Malaya is Tengku Abdul Rahman, a staunch friend and ally of the West. Karena berbagai serangan dan aksi sabotase Indonesia di Singapura, kondisi Singapura mengalami kekacauan dan konflik internal. Hal ini membuat Tunku Abdul Rahman sebagai pemimpin Malaysia mengeluarkan Singapura dari keanggotaan Federasi Malaysia. Hal ini membuktikan bahwa usaha Indonesia menghancurkan Federasi Malaysia mulai membuahkan hasil. Namun, Presiden Soekarno tetap tidak berhasil memenuhi ambisinya untuk menghancurkan Federasi Malaysia atau mengganyang Malaysia. Hal ini dikarenakan terjadinya kekacauan dan pergolakan di Indonesia. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat. Pada tanggal 30 September 1965 misalnya, terjadi kudeta berdarah militer Indonesia yang menewaskan beberapa jenderal terbaik Indonesia, sehingga seluruh prioritas pemerintahan dialihkan ke dalam negeri. Meski kudeta berdarah ini digagalkan, kekuasaan Presiden Soekarno lambat laun berkurang secara signifikan, yang pada akhirnya pemerintahan Soekarno digantikan oleh pemerintahan Orde Baru atau pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Namun, langkah yang diambil pemerintahan Soeharto ini sangat berbeda dengan pemerintahan Soekarno. Selain lebih condong ke arah blok barat, Presiden Soeharto mengambil sikap damai dengan Malaysia dan berupaya mengakhiri konfrontasi. Sehingga pada tanggal 11 Agustus 1966, Indonesia dan Malaysia resmi berdamai dan akhirnya periode konfrontasi Indonesia dan Malaysia pun berakhir.
Meski peperangan Indonesia dan Malaysia telah berakhir, sebagian pasukan dan pejuang yang terlibat dalam konfrontasi ini dihabisi oleh militer Indonesia. Pada akhir tahun 1966 misalnya, pasukan gerilya rakyat Sarawak atau PGRS dan pasukan rakyat Kalimantan Utara atau Paraku yang didominasi etnis Tionghoa di Kalimantan dihabisi oleh suku Dayak dan militer Indonesia karena dituduh sebagai antek komunis. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Mangkuk Merah. Di lain sisi, Usman dan Harun yang terlibat dalam aksi sabotase di Singapura dieksekusi mati di Singapura pada tanggal 17 Oktober 1968 yang kemudian dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Dan Usman dan Harun ini mendapat tanda kehormatan Bintang Sakti serta mendapat gelar sebagai pahlawan nasional. Politik dan kekuasaan terkadang melahirkan konflik, tragedi, dan peperangan. Peperangan yang selalu menghilangkan nyawa seseorang dan demi kepentingan segelintir elit tak lain hanyalah sebuah peperangan yang sia-sia. Bahkan akan melahirkan balas dendam tiada henti untuk selamanya. Salam Mata Hati Pemuda, salam Jas Merah.